Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat-Nya yang sudah kita terima. Marilah kita sebelum beraktivitas untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan yang kami sembah. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan kuasailah hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian isi firman Tuhan. Ada satu pertanyaan buat kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudah sejauh manakah kita memberi kepada Tuhan? Marilah coba kita renungkan. Apakah kita masih menutup diri atas berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan, sehingga kita masih berat untuk memberi kepadanya? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan buat kita hari ini adalah mengenai penyembahan dan persembahan. Kedua hal ini sepintas dapat kita lihat sangatlah berbeda. Namun kedua hal ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Karena penyembahan kita kepada Tuhan akan terlihat dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan bentuk penyembahan dan persembahan umat atau bangsa Israel kepada Tuhan. Terlebih bentuk penyembahan dan persembahan Raja Daud pada saat itu. Tindakan Daud seperti dalam 1 Tawarik 29 ayat 1-10. Di mana Daud memberikan segala sesuatu yang ia miliki, yang terbaik, sampai akhir hidupnya. Daud juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ia tidak tanggung-tanggung dalam mempersembahkan segala sesuatu yang ia punya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Mengapa Daud memberikan segala sesuatu yang ia punya kepada Tuhan sebagai bentuk persembahannya? Jawabannya, karena Daud telah mengetahui dan mengenali kepada siapa ia sebenarnya memberikan persembahan itu. Pengenalan dan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan menunjukkan bahwa Daud memiliki keyakinan yang mantap kepada Tuhan. Memiliki keyakinan yang mantap mengenai Tuhan, yang menunjukkan bahwa Daud sangat dekat kepada Tuhan yang disembah. Sehingga ia mau memberikan persembahannya
bukan dengan paksaan, dan juga bukan suatu arogansi keagamaan, melainkan merupakan bentuk kesadaran akan adanya Tuhan. Memberikan persembahan dengan sukarela dan tulus hati merupakan salah satu tindakan yang benar, tindakan iman yang benar. Sebenarnya tujuan kita memberi bukan untuk pamer kepada orang lain, bukan karena terpaksa atau dipaksa, melainkan memberilah dengan tulus dan ikhlas. Daud sudah melakukan ini dalam nats firman Tuhan hari ini. Dia membawa bangsa Israel berfokus kepada Tuhan, karena ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah, fokuslah kepada Tuhan dan tanggalkanlah segala egoisme, maka bangsa itu akan penuh sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah. Begitu juga yang kita lihat ya, distrik 29 Deli Serdang sedang melakukan pembangunan, yaitu pembangunan kantor distrik dan pembangunan rumah dinas preses. Jelas, pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajak untuk membuka hati, mau memberikan persembahan ataupun bantuan kita dalam mensukseskan pembangunan tersebut, yaitu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas, memberi dengan penuh rendah hati, sehingga dengan memberi kita menjadi sadar bahwa tujuan kita memberi adalah karena Tuhan, bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, tetapi benar-benar hanya karena Tuhan. Masih banyak lagi, contohnya pembangunan gereja. Kita juga diajak untuk membuka hati dalam memberi dengan tulus dan ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jika kita dengan rela memberi, maka akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Karena jika kita memberi dengan terpaksa, itu dapat memunculkan kesedihan dan rasa tidak rela. Tetapi jika kita memberi dengan kerelaan, maka itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Melebihi kita memiliki sesuatu. Yang kedua, persembahan sukarela yang kita beri didasari oleh ketulusan hati. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dari persembahan kita selain menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang ingin dipuji dalam memberi pastilah tidak memiliki hati ataupun tidak memiliki ketulusan hati yang benar. Dan itulah yang sering kita temui di dunia ini, di tengah-tengah gereja, tengah-tengah masyarakat yang tidak memberi dengan ketulusan hatinya. Walau ternyata ada sedikit orang yang benar-benar tulus dalam memberi. Yang ketiga, persembahan yang kita berikan dengan sukarela pastilah akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memberi dengan sukarela, maka kita akan bersuka cita untuk memberikannya
Tidak peduli sebesar apapun yang kita berikan, tetapi sebaliknya kita akan menyesal memberikan persembahan kepada Allah kalau tidak didasari oleh kerelaan hati, sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari Bapak Ibu, memberilah dengan sukarela, memberilah dengan tulusan hati, memberilah dengan rasa syukur, karena kita benar-benar menyadari bahwa semuanya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan firman. Ajari kami untuk bisa melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu memberikan persembahan kami dengan tulus hati, dengan keikhlasan, dengan penuh sukacita, sehingga kami semakin memuliakan nama. Allah Bapa yang terkasih, berkati kami dalam melewati satu hari ini. Dahulu langkah kami dalam melakukan aktivitas, dan berikanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami juga mau menyerahkan segala yang kami impikan, kiranya Bapa lah yang mewujudkannya. Kami adalah manusia yang selalu melakukan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk disebut sebagai anak-anak. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.